Dalam tradisi Yahudi, Zebulun seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang tenang dan stabil. Suku Zebulun dikenal dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran mereka, yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi suku-suku Israel lainnya. Kisah dalam kitab-kitab. Zebulun dan saudara-saudaranya memiliki peran dalam berbagai kisah Alkitabiah, seperti dalam konteks berkah yang diberikan oleh ayah mereka, Yakub, pada saat menjelang akhir hidupnya. Zebulun diberkati dengan keberhasilan dalam usaha perdagangan dan memiliki wilayah yang strategis di pantai Laut Tengah. Meskipun tidak banyak catatan khusus tentang masa kecil Zebulun, perannya sebagai salah satu dari 12 suku Israel menjadikannya bagian integral dari sejarah bangsa Israel dan warisan budaya mereka. Suku Zebulun, yang merupakan keturunan Zebulun, mendapatkan bagian wilayah di tanah Kanaan. Lokasi mereka terletak di wilayah utara Israel, antara suku Isachar dan suku Naftali. Daerah mereka termasuk tanah subur dan strategis di sepanjang jalur perdagangan yang penting. Zebulun tidak memiliki peran yang sangat menonjol dalam narasi Alkitab, seperti beberapa saudara-saudaranya, seperti Yusuf atau Yehuda. Namun, suku Zebulun dikenal sebagai salah satu suku yang terlibat dalam sejarah bangsa Israel, termasuk dalam pengembaraan mereka di padang pasir dan penaklukan tanah Kanaan. Suku Zebulun dikenal karena kemampuannya dalam perdagangan dan pelayaran, serta memiliki hubungan erat dengan suku-suku tetangga. Mereka seringkali terlibat dalam konflik dan aliansi yang membentuk sejarah Israel kuno. Zebulun, seperti suku-suku lain dari Israel, terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan bangsa Israel, baik di masa pemerintahan para hakim maupun di bawah monarki. Makna dan warisan suku Zebulun menjadi bagian dari tradisi dan sejarah bangsa Israel, dan meskipun Zebulun sendiri tidak memiliki kisah yang sangat mendetail dalam teks-teks suci, warisan suku ini tetap dihargai dalam konteks sejarah dan budaya Israel. Suku Zebulun juga dikenal dalam konteks pujian dan berkat yang diberikan oleh Nabi Yakub dalam doa-doa dan nabi-nabi lainnya. Dalam pandangan Islam, Zebulun bin Yakub adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub, Jakob, yang dikenal sebagai Bani Israel. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai Zebulun dalam konteks sejarah Islam. Zebulun adalah salah satu anak dari Nabi Yakub, yang juga dikenal sebagai Nabi Israel. Dalam tradisi Islam, keturunan Nabi Yakub termasuk ke-12 anaknya yang dikenal sebagai suku-suku Israel. Zebulun adalah salah satu dari suku-suku ini. Zebulun, yang dalam bahasa Arab sering disebut Zabulun, tidak memiliki banyak penggambaran rinci dalam teks-teks Islam seperti Al-Quran. Namun, dia termasuk dalam silsilah yang penting sebagai bagian dari keturunan Nabi Yakub. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya diceritakan secara umum. Namun, nama-nama anaknya, termasuk Zebulun, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Cerita lebih mendetail mengenai anak-anak Nabi Yakub, termasuk Zebulun, lebih banyak ditemukan dalam literatur tafsir dan hadis. Meskipun Zebulun tidak disebutkan secara rinci, kisah yang paling terkenal dalam konteks keturunan Nabi Yakub adalah kisah Yusuf. Yusuf adalah saudara Zebulun, dan cerita mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya, termasuk Zebulun, banyak dibahas dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Yusuf. Kisah ini mencakup penjualan Yusuf ke dalam perbudakan, kehidupan di Mesir, dan akhirnya reuni keluarga. Zebulun adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub, Jakob, dan namanya menjadi nama salah satu dari 12 suku Israel. Berikut adalah gambaran mengenai Zebulun dan perannya dalam sejarah. Zebulun adalah anak ke-10 dari Nabi Yakub dan Leah, istri Yakub. Nama Zebulun berasal dari bahasa Ibrani yang berarti penghargaan atau kemuliaan. Leah memberi nama ini karena ia merasa bahwa dia telah diberi penghargaan oleh Allah karena telah melahirkan anak ke-6 setelah anak-anak dari istri-istri lain Yakub. Zebulun lahir di tanah Kanaan dan merupakan salah satu dari 12 suku yang dibentuk oleh anak-anak Nabi Yakub. Seperti saudara-saudaranya, Zebulun adalah bagian dari sejarah penting keluarga Yakub dan memiliki peran dalam peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan keluarganya. Kehidupan keluarga. Sebagai salah satu dari 12 anak Yakub, Zebulun tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dinamika dan ketegangan. Hubungan antara saudara-saudara, terutama antara anak-anak dari istri yang berbeda, seringkali kompleks dan penuh persaingan. Hal ini mencerminkan dalam cerita-cerita tentang kehidupan keluarga Yakub. Meskipun detail spesifik tentang masa kecil Zebulun kurang terperinci, ia menjadi bagian dari suku Israel yang dikenal dengan sifat-sifat mereka. Zebulun dan saudara-saudaranya memiliki peran penting dalam membentuk bangsa Israel,
dan setiap suku memiliki wilayah dan tanggung jawab tertentu di tanah Kanaan. Zebulun, sebagai salah satu anak Nabi Yakub, memiliki tempat dalam tradisi Islam sebagai bagian dari sejarah keturunan Nabi Israel. Meskipun tidak banyak dibahas dalam Al-Quran secara detail, dia dihormati sebagai salah satu dari 12 suku Israel. Dalam tradisi Islam, fokus lebih banyak pada kisah Nabi Yakub dan Yusuf daripada detail individu mengenai anak-anaknya. Zebulun, seperti saudara-saudaranya, dianggap sebagai bagian dari warisan spiritual dan sejarah yang lebih luas. Secara keseluruhan, dalam pandangan Islam, Zebulun bin Yakub dikenal sebagai salah satu anak Nabi Yakub, tetapi kisahnya lebih sering dibahas dalam konteks keluarga dan keturunan Nabi Yakub, serta kisah Yusuf. Sejarah akhir hayat Zebulun bin Yakub tidak terlalu banyak dibahas dalam sumber-sumber klasik dan mungkin tidak memiliki detail yang sama seperti beberapa saudara lainnya, seperti Yusuf atau Yakub sendiri. Tidak ada catatan spesifik atau rinci dalam tradisi Islam maupun dalam Alkitab mengenai akhir hayat Zebulun bin Yakub. Cerita dan informasi yang tersedia lebih fokus pada kehidupan dan kisah-kisah saudara-saudaranya serta peran mereka dalam sejarah Israel kuno. Secara keseluruhan, akhir hayat Zebulun bin Yakub tidak banyak tercatat dalam literatur sejarah atau keagamaan, dan lebih banyak fokus diberikan pada kisah-kisah kehidupan dan peran saudara-saudaranya dalam sejarah. Peran Zebulun dalam kisah Yusuf tidak memiliki fokus yang sama seperti beberapa saudara lainnya seperti Yehuda, Judah, yang memimpin ide untuk menjual Yusuf, atau Ruben, yang berusaha menyelamatkan Yusuf dari kematian. Namun, sebagai salah satu dari 11 saudara, Zebulun ikut terlibat dalam konspirasi terhadap Yusuf dan menjadi bagian dari ketidakadilan yang dilakukan terhadapnya. Perannya dalam cerita lebih bersifat kolektif sebagai salah satu saudara yang terlibat dalam peristiwa ini. Setelah Yusuf dijual sebagai budak, ia akhirnya diangkat menjadi penasihat Firaun dan bertanggung jawab atas persediaan makanan Mesir selama masa kelaparan. Ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, saudara-saudara Yusuf, termasuk Zebulun, datang ke Mesir untuk mencari bantuan makanan. Saat saudara-saudaranya tiba di Mesir, mereka tidak mengenali Yusuf yang sekarang telah menjadi pejabat penting. Yusuf, yang mengenali mereka, menguji mereka dengan cara-cara yang penuh strategi, termasuk menyembunyikan piala di karung saudaranya Benjamin, untuk menguji kesetiaan mereka. Setelah beberapa pertemuan dan pengujian, akhirnya Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Mereka terkejut dan takut atas tindakan mereka di masa lalu, tetapi Yusuf dengan bijak memilih untuk memaafkan mereka, dengan mengatakan bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Yusuf mengajak mereka dan ayah mereka, Nabi Yakub, untuk pindah ke Mesir dan hidup bersama di sana. Ini menandai rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya, termasuk Zebulun. Kisah Zebulun dan Yusuf memberikan pelajaran tentang kecemburuan, pengkhianatan, dan akhirnya pengampunan. Meskipun Zebulun tidak memiliki peran utama dalam narasi ini, ia terlibat dalam ketidakadilan yang dilakukan terhadap Yusuf. Namun, pada akhirnya, Yusuf menunjukkan kebesaran hati dengan memaafkan semua saudara-saudaranya, termasuk Zebulun, dan mengundang mereka untuk hidup bersama di Mesir. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang kekuatan pengampunan dan penyatuan keluarga,